orang yang profesinya tukang mencuri kain kafan. Ya, ada 10 orang kelompok yang tidak akan masuk surga kemarinnya. Ya, salah satunya itu al-jayyuf, tukang mencuri kain kafan. Kain kafan mayat yang udah meninggal, jadi daripada meninggal, dia gali lagi tuh, dia curi kain kafannya. Nah, ini Al-Kisah diriwayatkan, diceritakan suatu ketika si profesi pencuri kain kafan ini, qala ba'du salaf, kana bi baladina nubashun wa kana fil baladi qadi salih. Jadi di satu negeri itu ya, ada tukang pencuri kain kafan. Kemudian ada seorang qadi salih, seorang hakim yang saleh. Seorang hakim yang soleh ini kemudian menjelang wafatnya, dia panggil tuh si tukang pencuri kain kafan. Falamma qarabat wafatahu da'a balikan nubash. Ketika sudah dekat wafatnya si qadi yang soleh, hakim yang soleh tadi, dia panggil si tukang pencuri kain kafan. Wa qala qad balaghani annaka tasrukul akfan. Tukang pencuri kain kafan, ini sebentar lagi saya akan wafat, kata hakim yang soleh. Sebentar lagi saya akan wafat. Kamu kan tukang curi kain kafan tuh. Nah, sekarang keluarga sudah menyiapkan kain kafan untuk saya. Kalau kamu mau, ambil tuh kain kafan saya. Jadi ambil sekarang, jangan nanti. Gitu kan. Nah, lalu dia ceritakan sama istrinya, si pencuri kain kafan. Kata istrinya, kalau gitu abang jangan mencuri nanti kalau beliau wafat. Kalau hakim yang soleh tadi wafat, abang jangan curi kain kafan. Gitu. Singkat cerita, wafatlah nih qadi hakim yang soleh. Wafat. Tapi sih memang dasar dia profesinya tukang mencuri kain kafan. Tetap dia curi itu. Dia gali kuburannya, itu kan. Begitu dia hendak mencuri kain kafannya, dia kaget. Di situ si hakim soleh tadi posisinya lagi duduk didampingi dua malaikat. Didampingi dua malaikat. Kaget si pencuri kain kafan. Makanya dia nonton aja tuh, nggak berani. Adegan yang ditampilkan oleh qadi yang soleh dengan dua malaikat. Jadi dua malaikat saling bertanya, saling bergantian memeriksa hakim yang soleh. Kata salah satu malaikat, coba kamu malaikat tuh periksa kedua tangannya hakim ini. Diperiksa dengan cara dicium tangannya kanan kiri. Ternyata harum dua-duanya. Nggak ada dosa di antara kedua tangannya. Gantian malaikat yang satunya, coba kamu periksa kedua kakinya. Diperiksa kedua kakinya hakim ini. Dua-duanya harum, nggak ada bekas dosa. Gak pernah kakinya jalan ke tempat maksiat, ke tempat dosa. Bersih kanan kiri, tangan juga kanannya bersih. Hanya dua malaikat, gantian lagi yang satunya. Coba kamu periksa kedua matanya. Periksa kedua matanya. Bersih juga, harum juga. Terus semua anggota tubuhnya, dua malaikat saling bergantian memeriksa satu persatu hakim yang soleh. Terakhir
hadir, coba kamu periksa telinganya. Nah, rupanya telinga kanan bau harum, telinga kiri bau busuk. Ternyata hakim ini semasa hidupnya dia ketika mengadili orang hanya mendengar satu pihak, pihak yang lain tidak didengar, sehingga dia dikalahkan. Nah, si pencuri kain kafan hanya nonton saja, nggak jadi ambil kain kafan. Itulah beratnya hakim. Kalau kita mengadili orang hanya mendengar satu pihak, kita membela satu pihak tanpa mendengar pihak yang lain. Nah, seperti juga pernah dilakukan oleh ayahandanya Abu Nawas. Abu Nawas disuruh mencium telinga ayahnya ketika mau wafat itu. Abu Nawas cium, gitu kan? Yang kanan baunya harum, yang kiri baunya busuk. Kalau dia ingatkan, nanti Abu Nawas, kamu kalau jadi orang yang memberikan fatwa, mengadili, kamu harus mendengar kedua pihak, tidak boleh hanya satu pihak yang didengar. Jadi sama, tidak harus hakim. Jadi ketua RT, jadi ketua RW, jadi Pak Lurah, jadi Pak Camat, jadi wali kota, bupati, gubernur, presiden, dan seterusnya, pejabat-pejabat negara. Ya, kalau memberikan keputusan harus mendengar semua pihak, jangan hanya mendengar salah satu pihak. Nanti telinganya bau sebelah, yang sebelah harum, yang sebelahnya bau busuk. Umar bin Khattab pernah didatangi seorang perempuan, "Hai Amirul Mukminin, saya mau gugat cerai suami saya." "Ya, kenapa?" "Ya, pokoknya alasannya begini bla 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 bla." "Baiklah," kata Umar, "sekarang kamu pulang, terus suruh suamimu datang ke sini." Nah, itu artinya Umar baru mendengar pengaduan dari istrinya, tidak langsung diputus, tapi dia suruh datang suaminya, didengar dua pihak, dua-duanya. Pengaduan diterima, tapi benar nggak pengaduannya? Nah, perlu dikonfirmasi. Dipanggillah suaminya datang. Udah datang, lalu dinasihati, tadi istrimu kesini gugat cerai. Nah, rupanya dilihatnya si suami ini pakaiannya lusuh, gitu kan, rambutnya juga acak-acakan, gak rapi. Hanya kamu pulang, mandi, sisir rapi rambutmu, pakai baju yang rapi, yang bagus, kemudian kamu dengan istrimu balik lagi ke sini datang. Dia lakukan, terus datang lagi. Dua-duanya menghadap Umar. Yang satu cantik, yang satu ganteng. Lalu ditanya, si Fulan, gimana? Jadi nggak menceraikan suamimu? Nah, dia tersenyum, nggak jadi. Ternyata suaminya ganteng. Itu artinya di satu sisi sebagai pemutus, dia harus mendengar kedua pihak. Kemudian untuk suami istri, ya sama-sama saling menghargai, saling memperhatikan terkait dengan cara berpakaian. Jangan di hadapan suami pakaiannya asal-asalan, begitu mau keluar rumah pakaiannya rapi, serapi-rapinya, disolek secantik-cantiknya, dan seterusnya. Padahal keluar rumah itu untuk siapa? Apa yang dilihat orang supaya dikatain cantik, supaya dikatain serba bagus dan sebagainya. Justru di dalam rumah yang harus penampilannya aduhai. Ini
Ini yang jalan. Itu aja.